Halo sahabat walleters, selamat datang kembali di channel Info Wallet. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips tentang cara pemasangan dua timer merek Pyro pada ampli merek Pyro tipe MW89. Jadi ada teman kita yang merequest tentang cara perakitan timer merek Pyro ini ke ampli Pyro MW89. Dimana standar dari ampli Pyro itu dia sudah menyiapkan kabel ya teman-teman. Jadi dia untuk memutus channel 1, ini channel 1, volume channel 1, kemudian ini volume channel 2. Nah, untuk pemasangan timer untuk channel 1 dan channel 2 itu sudah disiapkan langsung dari amplinya teman-teman. Jadi kita saya pisah dulu ya. Ini timer kedua. Ini bawaan dari produk Pyro-nya atau bawaan dari pabrik, dia sudah siapkan kabel untuk dihubungkan ke timer. Jadi nanti kita tinggal samakan aja warnanya. Pasang sesuai dengan warna. Yang hitam merah ini adalah power 12 volt yang terhubung ke timer juga. Kemudian di sini ada kabel warna kuning. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada jumper ya teman-teman, ini kita sebut jumper. Untuk memasang timernya kita harus buka dulu. Caranya dengan cara pencet ini, kemudian kita tarik. Nah, ini terpisah ya teman-teman. Kemudian kita bisa pasang ke soket dari timer. Begitupun yang warna biru. Jadi standar dari ampli Pyro ini adalah timernya itu memutuskan untuk channel 1 kemudian channel 2 juga. Dia putuskan dengan waktu bersamaan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu memasang suara panggil di channel 1. Kemudian nyalanya jam 5 sampai jam 7 malam. Nah, teman-teman pasang di channel 1 ini. Begitupun untuk heksagonal, nyalanya jam 5 sampai jam 7 malam sesuai dengan settingan timer yang akan kita setting nanti di timer Pyro ini. Nah, ada juga teman-teman yang ingin memasang timer di channel 3 dan channel 4, di mana channel 3 ini dia fungsikan untuk suara tarik teman-teman. Jadi dia pisah atau terpisah nanti jam matinya. Nah, kalau ini tadi misalnya nyala jam 5 pagi kemudian padamnya jam 7 malam. Misalnya teman-teman mau ubah di sini jam padamnya untuk Twitter tarik, maka teman-teman harus membelikan timer lagi seperti ini. Timer ini dia bisa putuskan dua channel teman-teman karena dia memiliki dua buah output. Nah, ini output 1, kemudian ini output 2. Kemudian dia memerlukan juga tegangan 12 volt di sini. Nah, teman-teman, kalau mau nyalakan ini 12 voltnya, teman-teman bisa paralel ke timer yang satu ini atau teman-teman bisa sambungkan ke aki yang sudah tersedia di rumah teman-teman. Nah, di sini saya ilustrasikan saya menggunakan aki motor YTZ 6V. Langkah selanjutnya adalah saya akan membuka semua kabel ini. Kemudian saya memerlukan juga satu buah helai, satu pasang kabel ini yang saya hubungkan nanti ke aki ke timer untuk menghidupkan power di timernya. Jadi saya akan membuka ini nanti kabel timernya. Begitupun dengan kabel-kabel outputnya karena di sini tidak ada sambungan untuk soket sejenis ini. Jadi saya akan membukanya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini kabel soketnya yang terpasang di timer sudah saya buka semua. Saya pindahkan dulu. Kemudian saya akan pasang kabel power yang akan terhubung nanti ke aki ya teman-teman. Oke, saya pasang dulu kabel timernya, kabel power timernya. Nah, sampai di sini saya sudah ganti kabelnya. Kabel yang ini akan saya pasang nanti di
aki sebagai sumber tegangan 12 volt. Jadi sampai tahap ini untuk kabel yang satu ini, timer yang satu ini, saya anggap teman-teman sudah mengerti ya. Tinggal kita pasangkan sesuai dengan warnanya. Nah, ini sudah saya pasang ya sesuai dengan warnanya. Jadi saya anggap teman-teman sudah bisa pahami sampai tahap ini. Jadi ini disamakan saja warnanya. Ini hitam merah, kemudian biru ini, kemudian warna kuning. Teman-teman bisa baca juga di sini. Ini timer merah hitam untuk DC 12 volt ke aki, artinya dia mau nyalakan 12 voltnya atau tegangannya ke timer ini. Kemudian kabel warna kuning yang ini keterangannya dia memutuskan putus channel 1, berarti output yang kesini nanti yang diputuskan. Kemudian kabel warna biru putus channel 2, jadi channel 2 yang diputuskan. Misalnya disambung ke heksagonal, dia bisa padamnya nanti jam, misalnya kita setting jam 7 malam. Jadi dia otomatis teman-teman, bukan dimatikan secara manual. Nah, kembali ke timer yang satunya. Ini kabel powernya sudah saya ganti. Kemudian untuk kita hubungkan masing-masing outputnya nanti ini teman-teman, kita membutuhkan satu helai kabel seperti ini. Ini sudah ada saya kupas ujungnya, jadi saya masukkan nanti satu di sini. Saya masukkan di sini, kemudian saya sekrup, kemudian saya hubungkan ke output channel 3 di ampli yang warna merah ya teman-teman. Oke, saya pasang dulu, saya sekrup. Nah, sampai tahap ini saya sudah rekayasa teman-teman timer kedua. Jadi yang sebelah kanannya di sini ini ada kabel, saya hubungkan ke bagian positif dari channel 3. Kemudian output yang satunya juga yang sebelah kanannya saya hubungkan dengan output positif channel 4 seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan mengambil kabel untuk output ke tweeter nantinya, ke tweeter tarik. Oke, sampai di sini teman-teman, saya siapkan dua pasang atau dua pair kabel, dimana ini nanti yang kita hubungkan ke tweeter. Nah, seperti ini ya teman-teman, tolong diperhatikan. Nah, kita mau kasih output untuk channel 3. Jadi ini kita ambil satu pair atau satu pasang kabel ini, kita pasang di hitamnya channel 3. Kita pasang di output hitam channel 3. Kemudian kita pasang di outputnya channel output timer juga teman-teman. Kemudian kita kencangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kabel yang sudah terhubung ke timer ini dan ampli ini. Ini nanti yang disambung ke tweeter tarik teman-teman, supaya dia lewati arus tegangan timer yang sudah kita setting. Nah, begitupun yang channel 4 saya pasang dulu. Nah, sampai tahap ini saya sudah berhasil hubungkan output semua. Jadi saya sudah keluarkan output masing-masing channel 3 dan channel 4 teman-teman. Jadi satu helai kabel masuk di sini, kemudian satunya masuk di warna hitam channel 4. Begitupun untuk output yang satunya, satu masuk di timer, kemudian satunya masuk di output negatif ampli channel 4. Jadi outputnya di sini. Kita punya dua output teman-teman seperti ini. Ini untuk yang ini output channel 3, kemudian yang sebelah ini output channel 4. Nah, seperti itu cara kerjanya teman-teman. Kemudian yang ini kabel power yang sudah saya siapkan tadi, saya akan hubungkan ke aki sumber tegangan 12 voltnya. Pastikan jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu yang mana
positif, yang mana negatif. Di sini positifnya sebelah kanan, kemudian di sini kita bisa lihat ini tidak nyala ya. Kita coba hubungkan ke aki. Nah, di sini teman-teman bisa lihat timernya nyala. Tinggal kita atur sesuai dengan waktu yang kita mau, atau sesuaikan dulu jam di tempat teman-teman berada. Misalnya saya di Kota Palu, sekarang ini pukul 19.00. Saya harus setting dulu jamnya, kemudian saya setting waktu padamnya. Kita harus setting jam nyalanya di pagi hari, kemudian kita harus setting juga jam padamnya. Nah, yang satu ini dia belum nyala karena ini belum dihubungkan ke listrik PLN. Nah, ini sudah nyala dua-dua teman. Yang satunya sumber tegangan aki, yang ini dia memakai tegangan aki, kemudian ini memakai tegangan listrik 220 volt. Nah, ini sambungan ini dihubungkan nanti ke aki untuk pengecasan. Oke teman-teman, sampai tahap ini mungkin saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Tapi kalau teman-teman masih bingung tentang rangkaian ini, maka teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini. Kendalanya apa? Nanti saya coba buatkan kembali titik di mana teman-teman teman-teman kurang mengerti dengan video saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli ampli seperti ini atau mau memang dirakitkan menggunakan 2 buah timer seperti ini, maka teman-teman bisa langsung WA ke nomor saya 0822 9148 8127 atas nama Andi Maskur. Dan apabila teman-teman berada di Kota Palu atau Sulawesi Tengah, kita bisa atau teman-teman bisa kunjungi langsung toko saya di Tondok Jalan Trans Sulawesi kilometer 6 Tondok Palu Timur. Teman-teman bisa berkunjung untuk membeli alat-alat walet di sini. Kita lengkap ya teman-teman. Lengkap di sini ada aluminium foil dan beberapa jenis merek ampli. Kemudian ada mesin kabut juga, ada aki. Nah, langsung saja berkunjung. Nah, bagi teman-teman yang berada di luar Pulau Sulawesi atau luar Sulawesi Tengah, teman-teman bisa juga WA ke saya langsung. Nanti kita kirim barangnya, kita amanah bosku. Kita bisa kirim pakai COD, nanti barang diterima baru teman-teman bayar sama kurirnya. Kita fleksibel. Asal yang penting sama-sama enak, sama-sama membutuhkan alat-alat walet yang saya jual. Oke teman-teman, sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.